Halo, perkenalkan nama saya adalah Samuel Hans Tanudiraja. Saya biasanya dipanggil Hans. Saya juga berasal dari jurusan IBMRC. Dan juga pada tugas basic kali ini saya akan menjelaskan tentang Bird in Hand Principles dan juga yang pastinya berhubungan dengan teori efektuasi. Apa itu efektuasi teori atau teori efektuasi? Teori efektuasi itu adalah cara berpikir seorang entrepreneur dalam menghasilkan ventura baru atau mencari sesuatu hal yang namanya peluang. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang saya. Saya berasal dari Jakarta, tepatnya Jakarta Utara, dan juga saya mempunyai hobi yang sangat saya senangi, yaitu bermain basket. Juga hobi untuk mengkoleksi sepatu-sepatu basket. Tetapi banyak sekali sepatu-sepatu basket yang saya suka yang berasal dari brand-brand luar yang tidak masuk ke pasarnya Indonesia. Dan juga saya berpikir, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan sepatu-sepatu dari brand luar tersebut yang tidak masuk ke toko-toko di Indonesia. Saya akhirnya membeli dari reseller. Saya menunggu untuk pre-order sepatu tersebut sekitar 2 minggu atau 1 bulan atau bahkan bisa 1 tahun. Yang pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan sepasang sepatu yang saya inginkan. Jadi saya melihat hal ini merupakan masalah yang cukup besar buat saya, yaitu untuk orang-orang yang pengen beli sepatu dari brand luar tetapi yang tidak masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut saya ini bukanlah masalah untuk saya doang, tetapi juga untuk pemain-pemain basket dan juga bahkan pengkoleksi-pengkoleksi sepatu lainnya yang gak harus basket, yang mencari sepatu brand luar yang tidak masuk ke marketnya Indonesia. Dan saya melihat ini sebagai suatu masalah yang cukup penting. Dan juga saya sebagai mahasiswa juga berpikir bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan membuat suatu bisnis yang pastinya juga cocok dengan jadwal saya yang padat sebagai mahasiswa, yaitu sebagai reseller. Untuk menjadi reseller sepatu basket ini pastinya dibutuhkan kemampuan. Dan juga menurut saya mempunyai kemampuan dan juga pengetahuan yang cukup luas tentang dunia basket dan juga tentang sepatu-sepatu basketnya. Brand apa saja yang laku, brand apa saja yang banyak peminatnya, brand apa saja yang kurang bagus, dan juga bagaimana market itu mencari sepatu-sepatu dari brand-brand tertentu. Contohnya adalah brand Li-Ning yang tidak masuk ke Indonesia sepatu basketnya. Dan juga di Indonesia sendiri banyak sekali reseller yang belum mengimport sepatu Li-Ning tersebut. Dan juga bukan hanya Li-Ning, ada juga merek-merek lainnya seperti Antakai dan juga sepatu-sepatu basket lainnya yang sebenarnya bagus tetapi tidak masuk ke pasar Indonesia. Tetapi apa yang membedakan reseller seperti saya dan juga reseller 1000 lainnya? Menurut saya akan membuat suatu toko di Surabaya atau di Jakarta nantinya yang akan menghadirkan sepatu-sepatu import dan juga sepatu-sepatu dari brand luar yang tidak masuk ke pasar Indonesia. Jadi para customer tidak harus menunggu 1 bulan, 2 bulan, dan juga bahkan 1 tahun untuk mendapatkan sepasang sepatu seperti yang sudah saya lakukan. Dan juga mengapa saya berpikir bahwa saya mampu dan bisa untuk melakukan dan juga melaksanakan bisnis ini. Karena yang pertama, saya mempunyai network. Mungkin saya sekarang belum mempunyai network dari yang pemiliknya Li-Ning atau brand-brand luar lainnya. Tetapi network ini saya mempunyai potential customer yang juga menurut saya itu cukup banyak. Karena saya mempunyai komunitas dan juga saya adalah pastinya orang yang muda, dan juga pasti di kalangan saya atau orang-orang muda tersebut ini yang hobi basket, pastinya mereka mencari sepatu-sepatu brand luar yang pastinya anti-mainstream, dan juga mereka pastinya akan berminat untuk membelinya kalau tidak harus menunggu 1 tahun untuk sepasang sepatu. Dan juga untuk aspek yang terakhir yaitu who you know tentang sosial saya dan juga network saya akan menggunakan network dari papa saya dan juga saudara saya yang nantinya mereka bisa membantu saya untuk mengimpor sepatu-sepatu dari luar, bukan hanya dari China dan juga Taiwan, tetapi juga dari negara-negara lain untuk bisa mendatangkan sepatu tersebut dengan harga yang terjangkau dan juga pastinya dengan legal. Tetapi yang pastinya saya tidak akan langsung membuka toko di Surabaya, tetapi saya akan memulai dari kecil sebagai reseller pada umumnya. Dan setelah saya mendapatkan market yang cukup atau potential customer yang cukup, baru saya akan berani untuk membuka toko yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih.